Cari voucher game online yang pembayarannya gampang alias praktis lewat Unipin aja. Payment gateway terbesar dan terfavorit di Indonesia. Metode pembayarannya sangat banyak dan bahkan bisa dibeli di Indomaret manapun. Cek di www.unipin.co.id untuk info lebih lanjut. Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Dan ya, di video kali ini gue mau share pendapat gue tentang inovasi yang ada pada gaming keyboard. Dan ini pure perspektif dari sudut pandang gue sendiri. Jadi mungkin kita akan diskusi gitulah mengenai hal ini. Ya memang sih, sekeren apapun gaming gear kalian, secanggih apapun gaming gear kalian, penunjang utama sebenarnya ya memang skill kalian sendiri dalam memainkan gamenya. Maka dari itu sebenarnya gaming gear ini punya penilaian yang sangat relatif banget. Kata si A bisa enak, kata si B bisa nggak enak. Tapi sebenarnya apakah inovasi seperti fitur-fitur yang diberikan pada gaming keyboard itu ada manfaatnya? Produsen keyboard udah banyak banget membuat inovasi sana-sini untuk membuat keyboardnya semakin menarik, nyaman, dan tentunya dapat membantu mempermudah kita dalam melakukan apapun yang bisa dihubungkan melalui keyboard tersebut. Seperti memberikan beragam pilihan switch, tombol-tombol instan, dan tentunya desain trendy yang nyala-nyala. Contoh inovasi produsen yang paling konkret menurut gua adalah dengan hadirnya mechanical keyboard. Yang dimana pada mechanical keyboard ini punya beragam switch yang udah punya takaran yang pasti, sehingga pengguna bisa memilih switch seperti apa yang cocok dengan typing mereka sendiri. Dan itu bukan berarti semua orang akan beralih ke mechanical. Yang udah cocok banget dengan tipe rubber pun biasanya akan tetap stay karena ya udah enak aja gitu. Tapi terkadang ada inovasi yang malah bikin keyboard jadi kelihatan terlalu rame dan akhirnya membuat pengguna pusing sendiri untuk memakainya. Contoh seperti tombol makro terpisah yang sangat banyak, yang niatannya biar kita gampang buat main game tertentu, ujungnya malah jadi ngeganggu. Gue mau tanya ke kalian nih, jika kalian adalah pengguna keyboard yang punya tombol makro tambahan, apakah kalian sering banget memanfaatkan makro tambahan ini pada keyboard kalian, terutama dalam main game? Silahkan komentar di bawah. Zaman juga udah berubah, dan akhirnya dibikin compact sehingga ada keyboard makro yang disisipkan ke tombol lain dan akan aktif ketika ditekan bersamaan dengan tombol FN. Tapi apakah kalian pernah gaming gunain makro sambil mencet-mencet FN plus apalah setting kalian untuk mengaktifkan sesuatu? Kalau gue sih malah jadi ribet yang ada. Kalau makro multimedia seperti pengaturan volume dan sebagainya gue masih cukup terbantu deh. Tapi kalau untuk gameplay, gue malah lebih ngerasa dipersulit. Dari yang udah gue lihat, atlet e-sport profesional hampir rata-rata lebih memilih menggunakan keyboard yang simple-simple aja. Dan jarang sekali ada yang menggunakan fitur tersebut. Mungkin karena mereka seorang profesional kali ya, yang dimana ada saatnya mereka harus bermain tanpa gear mereka sendiri. Jadi akhirnya mereka malah lebih memilih menggunakan setting in-game aja daripada harus membiasakan diri dengan makro. Sementara gamer rumahan pun gak semuanya menggunakan fitur tersebut untuk kesehariannya. Karena memang nggak semua game cocok dikombinasikan dengan makro. Scene e-sport juga yang membuat keyboard dengan gaya 10 keyless menjadi trending. Sebenarnya menurut gua keyboard TKL ini didesain agar player e-sport tersebut nggak harus makan space lebar saat bertanding. Karena memang biasanya sport pertandingan nggak selalu luas. Sampai banyak tuh yang miring-miringin keyboardnya biar masih cukup untuk space mousepad mereka. Kalau ngelihat bocah warnet yang tiba-tiba miringin keyboardnya pas main PB, itu sih tole-tole, beda cerita. Dan mungkin TKL ini juga untuk kita-kita yang nggak perlu-perlu amat sama numpad dan juga punya ruang yang terbatas. Sebenarnya ada juga inovasi TKL yang masih bisa menghadirkan numpad, seperti keyboard Cooler Master yang sempat gue review. Hal ini malah kebalik untuk laptop. Zaman sekarang, laptop gaming kalau belum dikasih numpad kayaknya kurang gimana gitu. Ketika PC lo kehilangan numpad, si laptop berevolusi jadi punya numpad. Kan aneh. Hal menarik yang biasanya sangat ditonjolkan sekarang ialah lighting effect. Di balik itu RGB atau enggak, rasanya kalau belum nyala-nyala kayaknya belum gaming aja gitu. Ya sah-sah aja sih, karena gamer pun mau kelihatan keren. Produsen keyboard ini gua rasa udah hampir kehabisan ide banget untuk ngebikin keyboard ini mau diapain lagi. Sampai-sampai fitur RGB pada keyboard inilah yang selalu jadi top highlight mereka untuk mempromosikan produknya. Yang ujungnya bukan berlomba membuat kualitas keyboard terbaik, malah berlomba-lomba membuat gaya lampu terbaik. Mau gimana lagi, gimana pun ya fungsinya keyboard ya gitu-gitu aja sebenarnya. Dan dari semua aspek tersebut, lo, gue, kita semua sebenarnya nggak bisa nentuin keyboard mana yang paling terbaik untuk digunakan. Karena yang build quality-nya paling bagus sekalipun, kalian belum tentu bisa ngerasa enak juga makanya.
Milih keyboard itu emang berasa kayak ada feel-nya aja gitu. Dulu kita masih bisa asal comot buat milih keyboard. Pas udah beragam kayak gini, milih keyboard aja kayaknya pertimbangannya bisa berat banget. Jadi setiap inovasi yang diberikan itu kalau dibilang ada manfaatnya, ya ada. Meskipun nggak semua orang akan membutuhkannya. Yang pasti semua hal tersebut bukan untuk bikin kita jadi tambah jago buat main game. Cupu ya cupu aja. Dasar tole. Semua inovasi yang udah muncul dan diberikan ke kita itu maksudnya semuanya baik. Sebagai penikmat teknologi tentu kita harus menghargainya. Tapi memang untuk membuat sebuah keyboard yang benar-benar bisa dikatakan enak untuk semua orang terlepas dari harganya, kayaknya memang belum ada. Yang pasti gue adalah tipe yang lebih mengedepankan budget gue untuk PC daripada gaming gear gue. Mending bagusin dulu PC-nya, keyboardnya cukup Fortray. Daripada gearnya udah keren, PC-nya malah kere. Nah, kalau kalian punya tambahan inovasi apa yang udah hadir pada keyboard gaming beserta alasan penting atau nggak pentingnya, kalian boleh tambahin di kolom komentar juga biar semua bisa ikut diskusi dengan cara saling berkomentar. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.